Calon penumpang sempat menumpuk di stasiun Bekasi, Jawa Barat pagi tadi. Peristiwa ini terjadi akibat keterlambatan perjalanan kereta komuter lain rute Bekasi menuju Jakarta. Para calon penumpang pun sempat kesal karena harus menunggu hampir 1 jam namun kereta tak kunjung tiba. Para calon penumpang pun mempertanyakan tidak adanya pengumuman yang jelas dari pihak komuter lain. Mereka bahkan harus berpindah peron perlintasan kereta. Akibat kejadian ini, para karyawan yang mengandalkan mode transportasi massal ini terpaksa terlambat masuk kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, modus menjadi penghuni kos, komplotan pencuri gasak puluhan sepeda motor. 6 pelaku diamankan anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Sementara itu, sindikat pencurian kendaraan bermotor yang sudah beraksi di sejumlah lokasi ditangkap oleh polisi di Garut, Jawa Barat. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah bengkel yang dijadikan tempat persembunyian komplotan curanmor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Barat. Sebanyak 6 pria diamankan. Modus menyewa rumah kos diduga komplotan curanmor ini sengaja mengincar rumah kos yang ramai penghuni untuk mempermudah aksinya. Usai menggasak motor curian dibawa ke wilayah perbatasan Cianjur, Jawa Barat untuk dijual dengan kisaran harga 4 juta rupiah. Kontrakan atau rumah kos-kosan yang banyak terparkir motor. Kemudian mereka akan menjadi penyewa dari kontrakan atau kos-kosan tersebut kendaraan yang sudah dijual melalui COD ini. Kemudian mereka bawa langsung ke daerah Cianjur ya, daerah perbatasan untuk dijual. Dari para pelaku, 8 sepeda motor diamankan, sementara salah satu sepeda motor curian telah dikembalikan pada korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Tim Satreskrim Polres Garut dan Polsek Leles menggerebek rumah kontrakan para pelaku pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku pun tak berkutik saat digerebek polisi. Petugas mengamankan 5 pelaku berinisial SH, RP, AE, DN, dan AS. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait percobaan pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Salam Nunggal, Kecamatan Leles. Saat itu, korban memarkirkan 2 unit sepeda motornya di pinggir jalan dalam keadaan terkunci. Namun saat hendak menggunakan motornya, korban mendapati kendaraan sudah tidak ada di tempat. Tak jauh dari lokasi, korban menemukan salah satu motor dalam keadaan kunci kontak rusak. Para pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian motor di sejumlah wilayah Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin melaporkan. Pemirsa, seorang siswa terjatuh dari lantai 8 di sebuah sekolah internasional di Tangerang, Banten. Usai kejadian, polisi memeriksa CCTV serta sejumlah saksi. Sementara itu, seorang pria tewas terlindas truk saat melintasi jalan yang sedang diperbaiki. Polisi dari Polres Tangerang Selatan menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah sekolah internasional di kawasan Gading Serpong. Selain olah TKP, polisi juga mengamankan rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi. Di lokasi ini sebelumnya, seorang siswa menengah pertama terjatuh dari lantai 8. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak bisa diselamatkan. Jasadnya kini telah dibawa ke rumah duka. Satu orang siswa di sekolah P di Kecamatan Kelapa II terjatuh. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, kami melakukan cek TKP, mengamankan CCTV, dan memeriksa saksi-saksi. Saat ini kami dalam proses penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Hingga kini pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tewasnya siswa tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 5 pelaku begal yang kerap beraksi dengan berpura-pura sebagai penagih utang ditangkap oleh polisi di Cimahi, Jawa Barat.
Sementara itu di Surabaya, polisi menangkap komplotan perampok bersenjata api yang sudah beraksi di 4 minimarket. Aparat Resmob Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 orang yang mengaku debt collector di sebuah hotel di Kabupaten Bandung Barat. Komplotan ini diduga telah membawa kabur 50 unit sepeda motor warga. Modusnya dengan berpura-pura sebagai penagih utang menyasar warga yang belum melunasi cicilan kendaraan. Untuk setiap kendaraan yang disita, mereka mendapat keuntungan 2 juta rupiah. Menyampaikan kepada korban bahwa kendaraan tersebut sudah menunggak. Karena korban yang tidak hafal akhirnya mengikuti untuk ikut bersama dengan pelaku. Pada saat korban mengikuti, kendaraan sudah dikuasai oleh pelaku. Kemudian sebelum tiba di BAF, kantor BAF, sesuai dalam perjanjiannya, korban diminta turun di salah satu waralaba untuk membeli materai. Akibat perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman kurungan maksimal 4 tahun. Polisi pun mengimbau warga yang merasa menjadi korban para pelaku bisa mengambil sepeda motor mereka di Polres Cimahi dengan membawa surat-surat kendaraan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu Anyus melaporkan. Kamera pengawas merekam peristiwa perampokan yang terjadi di sebuah minimarket di Magetan, Jawa Timur. 3 pelaku menodongkan senjata api kemudian menyekap karyawan toko sebelum menguras uang tunai puluhan juta rupiah di berangkas serta sejumlah barang di rak. Dari rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap para pelaku. Mereka rupanya telah beraksi di 4 minimarket sejak September lalu. Pelaku utama, HK, 34 tahun yang membawa senjata api merupakan residivis dalam kasus serupa di wilayah Jawa Tengah. Peran dari tersangka untuk tersangka SD alias Amen itu sebagai sopir. Ya, jadi dia mengamati, melihat dari luar, menunggu rekan-rekannya beraksi. Atau para pelaku lainnya ini beraksi, kemudian keluar dari minimarket tersebut. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 golok, senjata api modifikasi jenis pen gun, dan mobil. Hingga kini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang buron. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong Anyus melaporkan. Dalam rekaman kamera CCTV milik warga, terlihat 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Gudang Peluru Raya, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Kedua kelompok remaja saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam, benda tumpul, hingga melempar batu untuk melukai lawannya. Bahkan pelaku tawuran saling duel menggunakan senjata tajam hingga akhirnya salah satu dari mereka kabur. Menurut warga, aksi tawuran dilakukan oleh 2 kelompok remaja yang masih berstatus pelajar. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, Anyus melaporkan. Pria ini muncul dan berlari di tengah jalan saat ada kendaraan yang melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria itu menabrakkan diri ke mobil. Saat pengemudi menghentikan kendaraannya, pria ini pura-pura terjatuh hingga tergeletak di tengah jalan. Mengetahui modus pelaku, pengemudi ojek online sedang melintas meminta pengendara mobil melanjutkan perjalanannya. Polisi menangkap AM, pria yang menabrakkan diri ke kendaraan melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang. Dari hasil penyelidikan sementara, AM mengalami depresi sejak ditinggal ayahnya. Namun polisi masih perlu lebih lanjut memeriksa kejiwaan AM. Modus insiden kecelakaan mobil menabrak pejalan kaki kerap dilakukan sebagai tindak pemerasan terhadap pengendara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah city car terbalik dan menabrak tiang lampu penerang jalan di ruas Jalan Kolonel Sugiono, Duren Sawit, Jakarta Timur. Para pengendara lain berhenti untuk membantu. Selama proses evakuasi, kemacetan pun terjadi di ruas Jalan Kolonel Sugiono menuju Pondok Kopi Raya. Dari keterangan saksi, sebelum terbalik mobil terlihat oleng kemudian menabrak tiang. Diduga sopir mengantuk hingga tak mampu mengontrol laju kendaraannya.
Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi dan penumpang alami luka ringan. Sementara mobil dievakuasi oleh pengendara lain dan dibawa ke bengkel. Dari Jakarta, Tio Manik melaporkan.